Pada masa kebangkitan nasional, lahirlah para cendekiawan yang melihat kondisi rakyat pribumi yang terjajah di negeri sendiri, dan perlawanan yang masih bersifat kedaerahan tidak mampu mengusir penjajah, membuat mereka berpikir untuk bersatu dalam perlawanan dengan membentuk organisasi kebangsaan. Jika dahulu perlawanan hanya menggunakan bambu runcing, pada masa kebangkitan nasional, perlawanan juga melalui jalur diplomatis dengan mempersatukan seluruh elemen masyarakat yang digerakkan oleh para cendekiawan. Organisasi pertama yang terbentuk adalah Budi Utomo. Budi Utomo adalah perjuangan baru bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan. Ide dasarnya adalah memajukan bangsa Indonesia dan menumbuhkan semangat kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Ruang lingkup Budi Utomo masih kecil, hanya terbatas pada golongan pelajar di daerah Jawa, Madura, dan Bali. Namun, melalui gerakan Budi Utomo yang terorganisir, menjadi inspirasi pergerakan lainnya terutama dalam bidang politik. Karena hal itulah, Budi Utomo menjadi pelopor kebangkitan nasional, dan tahun berdirinya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berdiskusi dengan Dr. Sutomo. Dari hasil diskusi tersebut, Dr. Sutomo beserta mahasiswa Stovia yang lain yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji mendirikan Budi Utomo. Angkatan ini dikenal sebagai Angkatan 08 atau Angkatan Perintis. Budi Utomo mulai mengalami kemunduran sejak diketuai oleh Raden Adipati Tirtokusumo. Beberapa golongan muda pilih mengundurkan diri dari Budi Utomo karena ketuanya dekat dengan kaum bangsawan dan kolonial Belanda. Pada masa kebangkitan nasional muncullah beberapa organisasi dengan karakter yang pertama kedaerahan, yang kedua keagamaan, dan yang ketiga nasional atau politik. Pertama kita akan membahas organisasi yang bersifat kedaerahan. Tri Koro Darmo atau Jong Java berdiri pada 7 Maret 1915 di Jakarta, diketuai oleh R. Sukirman Wiryo Sanjoyo dan wakil ketuanya Sunardi serta sekretarisnya Sutomo. Anggotanya adalah siswa sekolah menengah dari Pulau Jawa dan Madura. Trikoro Darmo berarti 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Tujuan Trikoro Darmo antara lain 1. Menghidupkan persatuan dan kesatuan di Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Yang kedua, bekerja sama dengan semua organisasi pemuda guna membentuk semangat bangsanya. Asas-asas Trikoro Darmo ada 3. Yang pertama, menjalin pertalian antara murid-murid Bumi Putra pada sekolah dan kursus perguruan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya. Dan yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam bahasa dan budaya Indonesia. Trikoro Darmo pada 12 Juni 1918 dalam kongres pertamanya yang diadakan di Solo mengubah nama menjadi Jong Java, yang dimaksudkan untuk bisa merangkul para pemuda dari Sunda, Madura, dan Bali. Bahkan 3 tahun kemudian pada tahun 1921 terbesit ide untuk menggabungkan Jong Java dengan Jong Sumatran Bond, tetapi upaya ini belum berhasil. Yang kedua adalah Jong Ambon, didirikan pada tahun 1918 di Semarang. Tujuannya adalah mempersatukan pelajar-pelajar Ambon.
Yang ketiga, Jong Sumatranen Bond didirikan pada 9 Desember 1917 di Jakarta. Tujuannya untuk mempererat ikatan antar pemuda pelajar Sumatera, dan yang kedua membangkitkan perhatian para anggota dan yang lain untuk menghargai adat istiadat, seni, bahasa, kerajinan, pertanian, dan sejarah Sumatera. Keempat, Jong Minahasa didirikan pada tahun 1918, dipimpin oleh J.H. Pangemanan dengan tujuan mempererat persatuan dan persaudaraan di kalangan pelajar Pulau Sumatera. Lalu, Jong Celebes adalah organisasi pemuda asal Pulau Sulawesi. Tujuan organisasi ini adalah untuk mempererat persatuan dan persaudaraan di antara pelajar Pulau Sulawesi. Selanjutnya, organisasi yang bersifat nasional politik. Yang pertama, Indise Partai, didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri Indise Partai dikenal dengan 3 serangkai, yaitu diketuai dengan Dawes Dekker, Suardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Tujuan Indise Partai tertuang dalam anggaran dasarnya, yaitu membangun patriotisme untuk semua anggota terhadap tanah air. Lalu yang kedua, Partai Nasional Indonesia atau PNI, didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung. Didirikan oleh Insinyur Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Budiarto Marto Atmojo, Mr. Ishak, Dr. Samsi Sastrowidakdo, Mr. Sartono, Mr. Sunaryo, dan Insinyur Anwari. PNI berawal dari klub belajar. PNI juga merupakan organisasi politik pertama di Indonesia. PNI memiliki trilogi sebagai tumpuannya, yaitu kesadaran nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional. Selanjutnya adalah Partai Komunis Indonesia, walaupun pada akhirnya tahun 1966 ini menjadi partai yang terlarang. Berdiri pada 23 Mei 1920 oleh Hans Liefeld dengan membawa ajaran Marxis. Organisasi ini diketuai oleh Semaun dan wakilnya Darsono. Pada bulan Februari 1923, Darsono kembali dari Moskow. Pada November 1926, terjadi pemberontakan PKI kepada kolonial Belanda di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia. Adalah perhimpunan mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Organisasi ini dipelopori oleh Noto Suroto. Saat Dr. Cipto Mangunkusumo diasingkan di Belanda, beliau mengubah sifat organisasi ini yang sifatnya awalnya hanya sosial menjadi lebih politis dan kritis terhadap kondisi bangsa. Selanjutnya, GAPI, Gabungan Politik Indonesia. GAPI merupakan organisasi payung dari partai dan organisasi politik. Jika ada pertengkaran di antara partai politik, GAPI adalah penengahnya. GAPI didirikan pada 21 Mei 1939 di Jakarta. GAPI berdasar pada 1. Hak untuk menentukan diri sendiri. 2. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan, paham politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, persatuan aksi seluruh gerakan Indonesia. Dalam konferensi GAPI pada tanggal 4 Juli 1939, semboyan GAPI adalah Indonesia berparlementer. Partai Indonesia Raya atau Parindra.
Parindra adalah partai politik gabungan dari Budi Utomo dan PBI, Persatuan Bangsa Indonesia. Didirikan pada tahun 1935 di Solo oleh Dr. Sutomo sebagai ketua. Pada Mei 1938, Dr. Sutomo meninggal dunia dan digantikan oleh Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin ini mengadakan kontak-kontak dagang dengan Jepang dan membela kepentingan rakyat di Volska. Organisasi politik terakhir yang kita bahas adalah Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1937. Pendirinya Sartono, Sanusi Pane, Muhammad Yamin. Diketuai oleh Adnan Kapaugani. Tujuannya adalah menuju kemerdekaan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Organisasi yang bersifat keagamaan. Yang pertama, Muhammadiyah. Didirikan pada 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya adalah memajukan pengajaran berdasarkan agama, meluruskan ilmu agama, dan hidup menurut peraturan agama. Nama Muhammadiyah sendiri diusulkan oleh Muhammad Sangidu. Kedua, Nahdlatul Ulama didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Ponpes Tebu Ireng dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang ketiga adalah Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 di Solo oleh Haji Saman Hudi. Tujuannya menurut anggaran dasar adalah 1. Mengembangkan jiwa dagang, 2. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Yang ketiga, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Yang keempat, memperbaiki pendapat-pendapat keliru mengenai Islam. Dan yang kelima, hidup menurut perintah agama. Pembahasan yang terakhir yaitu tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Yang pertama ada Dr. Sutomo, yaitu pendiri Budi Utomo. Kemudian Dr. Wahidin Sudirohusodo, penggagas Budi Utomo. Lalu Dr. Cipto Mangunkusumo, pendiri PNI, dan Haji Umar Said Cokro Aminoto, tokoh dari Sarekat Islam. Haji Saman Hudi, pendiri Sarekat Dagang Islam, dan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia sekaligus pendiri Taman Siswa. Kemudian Daos Dekker, pendiri Indische Partai yang berdarah ayah Belanda dan Ibu Indonesia. Muhammad Hatta, Bapak Proklamator, dan Insinyur Soekarno, Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia.